Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nunafia dari Prodi PGSD 5A STKIP NU Indramayu. Pokok bahasanya yang pertama yaitu mengenai pengertian bisnis model kanvas. Nah, apa sih bisnis model kanvas itu? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas ini adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Yang kedua yaitu tujuan pembuatan bisnis model kanvas. Nah, di sini pembuatan bisnis model kanvas ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis model kanvas. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, di mana dengan metode konvensional pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan bisnis yang akan dibuat. Sementara dengan bisnis model ini, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin penting ini pun semakin terarah dengan blok yang telah disediakan. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Nah, pada bisnis model kanvas ini memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan dimiliki dampak terbesar pada mendorong pertumbuhan. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis dan dengan demikian melihat area kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya. Itu membangun model bisnis sedemikian rupa sehingga keseluruhannya itu terdiri dari dan lebih besar dari jumlah bagiannya. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Nah, secara tidak langsung, bisnis model ini dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaan. Ketika pelaku bisnis melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas akan menjadi panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Selanjutnya yaitu contoh bisnis model kanvas. Nah, di sini saya menggunakan contoh penjualan keripik pisang. Nah, yang pertama itu value proposition. Value proposition ini merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Di sini terdapat 6 proporsi nilai. Yang pertama, keripik pisang aneka rasa. Ada asin, manis, gurih, coklat, keju, barbeque, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keripik pisang kemasan oleh-oleh. Kemasannya yang menarik dan praktis. Yang ketiga, keripik tahan lama dan tidak mudah melempem. Yang keempat, menerima pesanan antar alamat COD. Yang kelima, halal dan sehat atau BPOM atau MUI. Yang keenam yaitu tempat pekerja petani pelajar untuk budidaya pisang dan pengolahan lainnya. Yang kedua yaitu customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer 1, perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition-nya. Di sini ada 5 customer segment atau segmen pelanggan. Yang pertama yaitu keluarga, kedua mahasiswa, ketiga anak-anak, keempat pelajar, dan kelima pegawai. Selanjutnya yang ketiga yaitu channel. Channel ini merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai dengan segmen yang ditentukan sebelumnya. Channel yang saya buat yaitu memiliki 3 saluran. Yang pertama Instagram, yang kedua WA, yang ketiga Facebook. Selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain.
maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Di sini saya membuat 4 customer relationship. Yang pertama kontak, yang kedua WhatsApp, yang ketiga update Facebook, yang keempat instastory di dalam Instagram. Selanjutnya yang keempat yaitu key aktivitas atau aktivitas utama. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Nah, perusahaan ini dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key aktivitas. Key aktivitas juga ini menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Di sini terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu budidaya pisang, yang kedua pengolahan pisang menjadi keripik aneka rasa, dan yang ketiga yaitu pemasaran. Pembahasan selanjutnya yaitu yang keenam key resource atau sumber daya utama. Nah, di sini sumber daya ini merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key aktivitas yang akan dijalankan. Nah, dalam key resource ini perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Di sini ada 3 key resource atau sumber daya utama. Yang pertama itu lahan budidaya pisang, yang kedua peralatan perancang keripik, yang ketiga alat penggoreng. Selanjutnya yaitu kayak partnership. Kayak partnership ini mendeskripsikan jaringan supplier atau partner yang membuat sebuah bisnis model, dan di dalam kayak partnership ini dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada 5 mitra utama. Yang pertama yaitu minimarket atau toko, yang kedua hotel, yang ketiga rumah kemasan, yang keempat pengusaha catering, yang terakhir GoFood atau Tiki. Selanjutnya yaitu revenue stream atau arus pendapatan. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key aktivitas, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key aktivitas yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream ini menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Di sini terdapat 2 arus pendapatan. Yang pertama yaitu penjualan keripik pisang, yang kedua yaitu jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat dan juga pelajar. Pembahasan yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya. Nah, tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan itu harus juga mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Di cost struktur ini meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain yang pertama biaya bahan pokok produk, yang kedua biaya kemasan, yang ketiga biaya promosi, yang keempat biaya internet, dan yang terakhir yaitu biaya pembuatan produk. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.